Ada 13 fakta tentang riba yang setiap muslim harus paham. Sudah rajin sholat, sudah rajin zakat, sedekah, sudah rajin puasa, sudah rajin baca Al-Quran, sudah rajin beramal soleh, sudah umroh, bahkan sudah berhaji, tapi rasanya rizki kurang terus, utang tambah banyak, ikhtiar sering berantakan, dan masalah terus datang. Coba kita cek, siapa tahu ada dosa riba yang kita lakukan. Coba kita perhatikan, apakah kita mengalami kondisi yang saya sebutkan ini? Selalu merasa rezeki yang didapatkan tidak cukup atau selalu kurang, padahal jumlah rezeki yang kita terima lebih banyak dari rata-rata orang pada umumnya. Dalam bisnis atau usaha yang dilakukan, selalu banyak masalah terjadi, bahkan sering menimbulkan masalah baru, hutang baru, dan bahkan berujung kebangkrutan. Hutang baru semakin bertambah dan total hutang semakin menumpuk. Hidup jadi tidak tenang karena terus dikejar tagihan hutang. Keluarga kurang harmonis, hubungan suami istri kurang mesra, dengan anak-anak terasa jarak. Kadang anak jadi susah diatur. Bahkan sering terjadi suami istri sering bertengkar, saling membentak, seperti terus-menerus dalam kondisi tertekan. Masalah dalam hidup tidak kunjung mendapat jalan keluar dalam waktu yang cukup lama. Jauh jodoh, jauh rizki, belum dikaruniai keturunan, dan lain sebagainya. Bisa jadi dosa riba menjadi penyebabnya. Riba itu secara bahasa, riba artinya bertambah. Sedangkan menurut istilah dibagi dua, riba dain adalah menambah beban kepada pihak yang berhutang. Bisa berupa bunga, fasilitas, denda, ataupun sita. Berikutnya adalah riba bai, menambahkan takaran saat melakukan tukar-menukar 6 komoditi riba dengan jenis yang sama. 6 komoditi riba yang dimaksud adalah emas, perak, gandum, barley, kurma, dan garam. Atau tukar-menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai. Beberapa contoh produk bank dan lembaga keuangan yang mengandung riba: leasing atau kredit kendaraan dan barang dengan tambahan bunga, KPR dengan tambahan bunga, semua jenis kartu kredit, kemudian kredit multiguna, kredit serba usaha, ataupun kredit tanpa anggunan, asuransi, hutang koperasi ataupun perorangan dengan tambahan bunga ataupun denda, hutang gadai motor atau mobil meskipun tanpa bunga tapi jaminannya dipakai. Kemudian produk bank yang tidak mengandung riba, diantaranya biaya transfer antar bank,
dan biaya transfer ATM beda bank, biaya admin bulanan tabungan, fee payroll atau gaji lewat transfer bank, sewa deposit box, simpanan dana titipan dengan akad tanpa bagi hasil ataupun tanpa bunga. Fakta pertama, riba itu haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas mengharamkan riba dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Demikian juga dengan Quran Surat Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Ada lagi di Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Kadang kita sedih ketika melihat sahabat yang sangat santun, tekun ibadah, dan senantiasa mengingatkan dan mengajak kebaikan. Tetapi ketika diingatkan masalah riba, selalu menghindar dan mencari pembenaran. Kita semua umat Islam sudah tahu bahwa babi itu hukumnya jelas haram. Lantas, beranikah kita makan babi walau hanya secuil? Kemudian jika riba hukumnya juga haram, masih bolehkah kita makan harta riba walau hanya secuil? Fakta kedua, riba termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Kemudian mereka, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Rasulullah pun menjawab, pertama, syirik kepada Allah. 2, sihir. Ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Keempat, memakan riba. 5, memakan harta anak yatim. 6, berpaling dari perang yang berkecamuk. 7, menuduh zina terhadap wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman dan yang bersih dari zina. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Fakta ketiga, pelaku riba ditantang perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 279, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa transaksi riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Kira-kira siapa yang akan bisa selamat kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengumumkan peperangan kepadanya? Fakta keempat, Allah akan memusnahkan riba. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 276, Allah memusnahkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Fakta kelima, pelaku riba dilaknat Rasulullah SAW. Siapa saja yang termasuk pelaku riba? Dalam sebuah hadis riwayat Muslim,
Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, penyetor riba, dalam hal ini nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba, dan dua orang yang menyaksikan. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Jika masih dilaknat, apakah dapat syafaat? Mari kita renungkan. Fakta keenam, harta yang ada ribanya berujung kemiskinan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang banyak melakukan praktek riba kecuali akhir dari urusannya adalah hartanya menjadi sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Fakta ketujuh, dosa riba itu paling ringan seperti berzina dengan ibu kandung. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan adalah seperti dosa seseorang yang berzina dengan ibu kandung sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim. Fakta ke-8, dosa riba per 1 dirham itu dosanya seperti berzina 36 kali. Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahuinya, dosanya lebih besar daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Fakta ke-9, pelaku riba berdirinya seperti orang kesurupan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Fakta ke-10, tidak diterima sedekah dan infak dari hasil perniagaan yang mengandung harta haram. Rasulullah SAW bersabda, janganlah membuatmu takjub seseorang yang memperoleh harta dengan cara yang haram. Jika dia infakkan atau sedekahkan, maka tidak diterima. Jika ia pertahankan, maka tidak diberkahi. Dan jika ia mati kemudian ia tinggalkan harta itu, maka akan jadi bekal dia ke neraka. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Fakta ke-11, pelaku riba di akhirat berenang di sungai darah dan dilempari batu ke mulutnya. Rasulullah SAW bersabda, tadi malam aku bermimpi ada 2 laki-laki yang mendatangiku. Keduanya membawaku ke kota yang disucikan. Kami berangkat sehingga kami mendatangi sungai darah. Di dalam sungai itu ada seorang laki-laki yang berdiri, dan di pinggir sungai ada seorang laki-laki yang di depannya terdapat batu-batu. Laki-laki yang di sungai itu mendekat. Jika dia hendak keluar, laki-laki yang di pinggir sungai itu melemparkan batu ke dalam mulutnya sehingga dia kembali ke tempat semula. Setiap kali laki-laki yang di sungai itu datang hendak keluar, laki-laki yang di pinggir sungai itu kembali melemparkan batu ke dalam mulutnya sehingga dia kembali ke tempat semula. Aku bertanya, apa ini? Dia menjawab, orang yang engkau lihat di dalam sungai itu adalah pemakan riba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Fakta ke-12,
negeri pelaku riba akan diazab Allah. Rasulullah SAW bersabda, jika telah nampak perbuatan zina dan riba di suatu negeri, maka sungguh mereka telah menghalalkan diri mereka sendiri untuk merasakan azab Allah. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabarani. Fakta ke-13. Ancaman untuk yang mengulang kembali mengambil riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari transaksi riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengulangi bertransaksi riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.